Berikut adalah kitab muamalat yang diambil dari buku Fikih Islam oleh Haji Sulaiman Rashid, cetakan ke-17 tahun 1976. Yang perlu dimengerti dalam ejaan kata. Dalam buku ini banyak dipakai kata-kata Arab. Pemakaian kata-kata Arab dalam ilmu fikih sukar dihindarkan, apalagi di saat bahasa kita sedang dalam pertumbuhan. Ada yang sukar diterjemahkan, ada yang dapat diterjemahkan, tetapi kurang tepat. Dan ada pula yang memang belum ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kata-kata tersebut diatur sebagai berikut. 1. Kata-kata Arab yang memang sudah banyak terpakai di Indonesia berarti sudah menjadi bahasa Indonesia. Kata-kata yang seperti itu ditulis menurut ejaan kata-kata Indonesia. Selain dari itu, perlu diketahui A. Kata-kata harus dalam buku ini berarti boleh, bukan berarti wajib, sebagai biasa berlaku dalam kata-kata sekarang. B. Kata-kata malam dimaksudkan sebelum siang hari, bukan kemudian di hari. Umpama malam Jumat, yang dimaksud dengan malam yaitu malam sebelum hari Jumat, bukan malam sesudah hari Jumat. Malam hari raya Idul Fitri artinya petang penghabisan puasa. Bagian ke-9. Syarikat perseroan. Syarikat ada beberapa macam, tetapi di sini hanya akan kita terangkan 2 macam saja, karena 2 itu yang lebih penting dan berguna. 1. Syarikat inan, syarikat harta, yaitu akad dari 2 orang atau lebih untuk berserikat pada harta yang ditentukan oleh keduanya dengan maksud mendapat keuntungan tambahan, dan keuntungan itu untuk mereka yang bersyarikat itu. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Qauluhu Shallallahu Alaihi Wasallam, Qalallahu Ta'ala, Ana salitsus syarikaini, malam yakhun ahaduhuma sahibahu faida khonahu kharajtu min bainihima. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala telah berkata, saya adalah orang yang ketiga dari 2 orang yang berserikat. Selama salah seorang di antaranya tiada mengkhianati yang lain, maka apabila berkhianat salah seorang di antara keduanya, saya keluar dari perserikatan keduanya. Riwayat Abu Daud dan Hakim. Berarti Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong kemajuan perserikatan selama orang berserikat tetap ikhlas, tetapi apabila timbul kekhianatan di antara mereka, maka Allah akan mencabut kemajuan perserikatan mereka. Rukun syarikat. 1. Sighah, lafaz akad. 2. Orang yang berserikat. 3. Pokok pekerjaan. Syarat lafaz, kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat membelanjakan barang syarikat. Seperti dikatakan oleh salah seorang di antara keduanya, kita berserikat pada barang ini, dan saya izinkan engkau menjalankan dengan jalan, jual beli, dan lain-lainnya. Jawab yang lain, saya terima seperti yang engkau katakan itu. Syarat menjadi anggota perkongsian. A. Orang yang berserikat hendaklah orang yang berakal. B. Baligh, sedikitnya sudah sampai umur 15 tahun. C. Merdeka, dan dengan kehendaknya sendiri, tidak dipaksa. Syarat pokok perkongsian. A. Keadaan pokok hendaklah uang, emas dan perak, atau barang yang ditimbang atau ditakar seperti beras, gula, dan lain-lainnya. B. 2 barang pokok itu hendaklah dicampurkan sebelum akad, sehingga tidak dapat dibedakan lagi antara kedua bagian barang itu. Pokok dan kerja tidak perlu sama, tetapi boleh seorang memberi pokok Rp1.000 dan yang lain Rp500. Begitu juga kerjanya.
tidak berhalangan seorang bekerja 1 hari dan yang lain setengah hari, asal menurut permupakatan antara keduanya di waktu akad. Keuntungan dan kerugian. Setengah ulama berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian mesti menurut perbandingan pokok. Sekiranya seorang berpokok Rp100, sedang yang lainnya hanya Rp50, yang pertama mesti mendapat 2/3 dari jumlah keuntungan, dan yang kedua mendapat 1/3 dari jumlah keuntungan. Begitu juga kerugian mesti menurut perbandingan pokok masing-masing. Setelah ulama berpendapat tidak mesti sama menurut perbandingan pokok, tetapi tidak ada halangan berlebih berkurang menurut perjanjian antara keduanya waktu mendirikan perserikatan. Pekerjaan. Yang bekerja harus dengan ikhlas dan jujur. Artinya, semua pekerjaan harus berasaskan kemaslahatan dan keuntungan terhadap syarikat, dan tidak boleh membawa barang keluar negeri, melainkan dengan izin peserta-pesertanya. Pun tidak boleh menyerahkan barang kepada orang lain, kecuali dengan izin peserta-pesertanya.